Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang pantun, ya, tentang pantun. Salah satu sastra lisan, ya, puisi lama, tapi bertahan hingga sekarang gitu ya. Walaupun sastra lisan, tetapi sudah banyak dibukukan, dituliskan pantun ini. Mungkin sebelum kita masuk bagaimana membuat pantun, mungkin perlu diketahui juga sedikit sejarah tentang pantun ini. Pantun ini biasanya, sepengetahuan saya ya, pantun ini banyak digunakan untuk mengungkapkan perasaan, nasihat secara lisan, gitu ya, secara lisan. Budaya berpantun ini sudah ada sejak lama. Biasanya ada di masyarakat Melayu, gitu ya. Mulai dari Pulau Sumatera hingga Kalimantan, Sulawesi, semua ada. Bahkan di Pulau Jawa sekalipun pantun ini juga ada gitu ya. Walaupun memang lebih dikenal di masyarakat Melayu. Mungkin itu sedikit ya tentang sejarah pantun. Secara teoritisnya silahkan nanti Anda pelajari sendiri, cari di Google. Kali ini kita akan coba belajar membuat pantun sederhana. Bagaimana caranya? Saya juga bukan ahli dalam membuat pantun, tetapi saya belajar dengan model yang akan saya sampaikan. Ya. Yang pertama, ya, sebuah pantun itu punya syarat, gitu ya, punya syarat. Syaratnya yang pertama tentu pantun itu adalah bisa terdiri dari beberapa bait syair. Satu bait itu bisa terdiri dari 4 baris. Dan dari 4 baris itu terdiri dari 2 sampiran dan 2 isi atau konten. 2 sampiran ini biasanya terletak di 2 baris pertama, sedangkan isi itu terletak di 2 baris berikutnya. Kemudian suku katanya itu berkisar antara 8 hingga 12, atau ada yang sampai 16 gitu ya. Tapi ini tidak mesti 8 gitu ya. Artinya sepanjang, kalau menurut saya sepanjang enak masih didengar, tidak masalah gitu ya. Kemudian dilihat dari sisi pola, ada pola ABAB, ada juga polanya AAAA. Jadi misalnya ketika akhirannya itu adalah I, maka I semua. Dari 4 baris itu huruf terakhir I berarti I semua. Huruf terakhir AI berarti AI semua. Huruf terakhirnya SAI berarti SAI semua. Tapi ini makin banyak yang harus kita samakan polanya. Ini tentu akan semakin kompleks kalimat yang harus kita buat gitu ya, mencari padanannya. Tetapi yang pada umumnya digunakan itu adalah pola ABAB ya. Jadi ketika di sampiran pertama itu ujungnya adalah si, maka diisi yang pertama itu bunyinya juga si, atau di baris pertama si, di baris ketiganya adalah si. Baris keduanya ra, maka baris terakhir atau baris keempat itu juga ra. Tahapan-tahapan inilah yang harus difahami lebih dahulu, gitu ya. Harus difahami lebih dahulu tentang bagaimana nanti komposisinya. Ini seiring dengan waktu Anda berlatih membuat pantun, tentu nanti akan semakin bagus hasilnya gitu ya. Memang pantun yang bagus dari setiap baris
itu pasangan dengan sampiran dengan isi di baris ketiga, itu juga hendaknya sama. Jadi misalnya di dalam satu baris di sampiran pertama itu bunyi di kata keduanya itu adalah ri, di kata terakhirnya adalah no. Maka di isi kedua mestinya juga berbunyi ri dan di akhir berbunyi no, gitu ya. Tapi seandainya tidak sulit, apalagi ini sekali lagi ini adalah sastra lisan, artinya seketika diucapkan, tentu untuk mencari padanan kata yang cocok sesuai itu sulit. Sehingga kita mungkin polanya untuk tahap awal belajar ini menyamakan huruf akhirnya saja. Syukur-syukur bisa 2 huruf akhir atau 3 huruf akhir itu jauh lebih bagus, gitu ya. Nah, baik, itu syarat-syarat yang harus difahami dulu, gitu ya, syaratnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tema, kita tentukan tema. Seperti sekarang tentang pandemi, virus, ya mungkin pantun yang keluar ada hubungannya dengan tema-tema tersebut, gitu ya. Ketika apapun itu ya, boleh itu berupa nasihat, karena pantun kan kontennya juga ada isinya nasihat, isinya candaan, isinya pesan moral, isinya percintaan, isinya jenaka, isinya sindiran. Wah, ini tentu akan semakin sulit ya, perlu jam terbang yang lebih banyak. Nah, kita akan memulai dari yang pertama dulu. Mungkin Anda sering mendengar sebuah pantun ketika ini ada di akhir acara biasanya ya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Kalau dilihat dari struktur pantun ini terdiri dari 4 baris. Tiap baris hanya terdiri dari 2 kata, gitu ya. Jadi ada ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ini polanya ABAB. Ya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Sampiran yang pertama itu ujungnya adalah at. Di isi yang ketiga, baris ketiga, isinya itu juga at. Sampiran yang kedua us, di di akhir berbunyi us juga. Jadi sekali lagi, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ini contoh sederhana. Bolehkah ini dimodifikasi? Bisa kita modifikasi. Kalau tadi kita berbicara ikan ya, sampirannya berupa ikan sepat, ikan gabus. Pesan yang akan disampaikan atau konten atau isinya itu ada di baris ketiga dan keempat. Yakni apa? Lebih cepat, lebih bagus, gitu ya. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan bisa saja kita ganti dengan buah-buahan, gitu ya. Kalau tadi berbicara ikan, misal nih, buah tomat dimakan tikus, gitu ya. Buah tomat dimakan tikus. Lebih cepat, lebih bagus. Kan bisa juga ya untuk menggantikan ikan sepat, ikan gabus. Tetapi untuk menggantikan sebuah pantun yang sudah terlanjur populer semacam ini, sampirannya kita ganti, ini cukup sulit. Kenapa? Karena mindset orang sudah terbentuk dengan sampirannya tadi, yakni ikan sepat dan ikan gabus. Jadi kalau kita ganti ikan sepat menjadi buah tomat, kan sama-sama at gitu ya. Ikan gabus kita ganti tikus gitu ya. Jadi bunyi lengkapnya buah tomat dimakan tikus, lebih cepat, lebih bagus. Tentu agak sulit untuk mengganti ini karena sudah terlanjur mindset terbentuk ya. Kemudian kita akan coba dengan kalimat lain. Sekarang lagi pandemi virus corona gitu ya. Kita akan buat pantun yang hubungannya dengan ini. Bagaimana caranya? Nah, cara paling sederhana kita tentukan dulu itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan. Ya, karena ini pantun nasihat. Pesan moralnya apa? Jangan mudik, di rumah saja. Jadi baris ketiganya itu jangan mudik, baris keempatnya di rumah saja. Jadi kita menggunakan 2 suku kata saja untuk tahap awal ini. Jangan mudik, di rumah saja.
ujungnya itu adalah ik dan ja gitu ya. Nah, sehingga baris pertama itu bunyinya ujung kalimat itu ik juga ya, atau minimal k di sana berbunyi. Dan ujung kedua itu ja. Jadi contoh, pesannya tadi jangan mudik di rumah saja, sehingga bunyinya kita akan coba ganti, tambahkan sampirannya. Sembako naik, gitu ya. Sembako naik, tersenyum manja. Jangan mudik di rumah saja, gitu ya. Cocok nggak? Nah, mungkin cocok ini ya, karena sudah sama-sama ik, sama-sama manja ya. Sembako naik, tersenyum manja. Jangan mudik di rumah saja. Terkesan sudah cocok pantun ini, tetapi kalau kita lihat dari polanya juga sudah pas, tetapi maknanya sebenarnya ya, sembako naik, tersenyum manja. Hubungan antara sembako naik dan tersenyum manja ini sebenarnya jauh ya, cukup jauh kalimatnya. Untuk itu harus dicari kalimat lain yang mengganti. Mungkin kita tetap saja sembako naik, mungkin sembako naik, cuma apa gitu ya. Kalau sembako naik, tersenyum manja, kok nggak pas? Kita coba kalimat lain, misalnya sembako naik, berhenti kerja. Nah, ini kan cocok nih. Sembako naik, kemudian karena naik, PHK, akhirnya dia berhenti kerja. Itu maksudnya. Jadi kalimatnya mungkin sembako naik, berhenti kerja, jangan mudik, di rumah saja. Gitu ya. Tetapi seandainya masih belum puas, Anda silahkan otak-atik lagi. Yang penting pesannya itu sudah pas tujuannya, ya ini jangan mudik di rumah saja, sehingga kita bisa ganti-ganti sampirannya. Kita mulai lagi dengan yang lain. Misalnya sembako naik, turunkan raja. Nah, kalau ini kan agak apa ya? Agak lebih cocok sedikit mungkin ya, kalau menurut saya. Kalau daripada kalimat sebelumnya, contoh sembako naik, tersenyum saja, kan nggak, kurang pas gitu ya. Sembako naik kok tersenyum gitu ya. Ya kecuali dia orang kaya misalnya, sembako naik, tersenyum saja. Ya boleh-boleh sih, tetapi mungkin kurang pas kalau menurut saya. Atau sembako naik, berhenti kerja. Bisa juga. Tetapi mungkin bisa saja juga sembako naik, turunkan raja. Nah, ini kan pesan, karena bawahnya juga pesan. Jadi ketika sembako naik, turunkan pimpinan. Itu bahasa kasar sindirannya gitu ya. Sembako naik, turunkan raja. Jangan mudik, di rumah saja. Gitu ya. Selanjutnya kita akan coba, kalau tadi satu baris dua suku kata gitu ya. Baris pertama dua suku kata, sehingga total 2 kali 4 8. Nah, sekarang kita akan lebih panjang nih. Ada 4 suku kata tiap barisnya. Tetap 4 baris, tetap 2 sampiran, tetap 2 isi, tetapi ini lebih panjang. Tentu kompleksitasnya juga lebih tinggi untuk membuat yang model semacam ini. Untuk tahap belajar mungkin 2 suku kata itu udah bagus itu. Ya, belajar dari 2 suku kata. Sekarang kita coba 4 suku kata. Misal, sekali lagi saya berawal dari membuat pesannya dulu. Nah, itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah membuat pesan yang ingin disampaikan. Apapun itu, nasihat, ungkapan perasaan, dan lain sebagainya. Nah, pesannya adalah, kembali masih seputar pandemi ini. Kiranya pandemi segera berakhir agar aktivitas kembali normal. Ini pesan yang ingin saya sampaikan gitu ya. Kiranya pandemi segera berakhir agar aktivitas kembali normal. Itu pesannya. Nah, tinggal mencari sampirannya. Nah, dalam mencari sampiran dengan pola 4 baris ini tentu relatif lebih sulit gitu ya. Apalagi kalau memang kita mencari tidak hanya huruf akhir yang sama untuk pola ABAB, tetapi 2 huruf terakhir yang harus sama. Ya, itu agak sulit. Apalagi sampai 3 huruf akhir yang sama. Ini jauh lebih sulit. Apalagi karena ini ada 4 suku kata tiap barisnya, maka kata kedua dan kata keempat harus sama dengan
baris ketiga untuk kata kedua dan kata keempat, gitu ya, antara sampiran dengan isi. Jadi itu juga tentu akan jauh lebih sulit. Kita ambil contoh tadi, kiranya pandemi segera berakhir agar aktivitas kembali normal. Apa sampirannya? Kita akan coba. Kumandang azan dan takbir, 4 ya. Kumandang azan dan takbir, ada 4. Kumandang azan, N belakangnya, takbir, ir belakangnya ya. Jadi N dan ir, kumandang azan dan takbir. Nah ini sama-sama N. Ini sulit ya. Nah jika sulit semacam ini, minimal Anda bisa menyamakan sisi suku kata terakhir, kata terakhirnya gitu ya. Kita akan coba. Kumandang azan dan takbir, jangan lupa zakat mal, gitu ya. Kumandang azan dan takbir, jangan lupa zakat mal, juga 4. Kiranya pandemi segera berakhir agar aktivitas kembali normal. Jadi takbir tadi akan berpasangan dengan baris ketiga, kita menggunakan berakhir sama-sama ir. Kemudian zakat mal, baris keempatnya juga normal gitu ya. Nah, kita coba baca bersama. Kumandang azan dan takbir, jangan lupa zakat mal. Kiranya pandemi segera berakhir agar aktivitas kembali normal. Nah, kumandang azan dan takbir, jangan lupa zakat mal. Jangan lupa zakat malnya akan saya rubah supaya lebih enak lagi di kuping gitu ya. Kumandang azan dan takbir, tanda masuknya 1 Syawal. Nah, ini kan ada hubungannya bahwa kumandang azan dan takbir itu tanda masuknya 1 Syawal, sehingga ada hubungannya antara baris ke-1 dengan baris kedua. Tetapi ini memang masih sampiran gitu ya. Jadi ada sambungan, ada hubungan. Nah, ini mencari hubungan ini juga tidak mudah, tapi seandainya tidak memiliki hubungan, sekali lagi minimal di huruf terakhir itu sudah sama gitu ya, nanti polanya, pola AB yang penting itu yang harus diingat. Syukur-syukur bisa ada runtutan kalimat yang pas. Saya ulang, kumandang azan dan takbir, tanda masuknya 1 Syawal. Kiranya pandemi segera berakhir agar aktivitas kembali normal. Nah, ini seandainya bisa dibuat pola semacam ini, tentu pantun-pantun yang akan Anda buat jauh lebih bagus lagi. Sekali lagi, syaratnya apa? Syarat yang pertama adalah tentukan dulu isi atau konten atau pesan yang akan disampaikan. Yakni apa? Kiranya pandemi berakhir, kiranya pandemi segera berakhir agar aktivitas kembali normal. Selanjutnya tinggal mencari sampiran. Ya. Ini cara paling mudah, buat isinya dulu, tentukan sampiran belakangan. Gitu ya. Bisakah juga kita menentukan sampiran dulu baru isi belakangan? Bisa. Tetapi itu jauh lebih sulit lagi gitu ya. Jauh lebih sulit lagi. Kenapa? Karena memang tingkat kita belum tahu tujuan akhir gitu ya. Makanya kenapa kita perlu menentukan isi, supaya kita tahu tujuan akhirnya apa, sehingga sampiran akan menyesuaikan tujuan akhir. Tapi kalau kita membuat sampirannya dulu, nanti tujuannya akan menyesuaikan sampiran, ini kan tidak mudah. Padahal kita sudah menentukan tema sebelumnya, kecuali kita tidak ada tema gitu ya. Nah, kemudian saya coba lagi, ini pantun yang sering diungkapkan orang juga. Kucing kurus mandi di papan, kayunya jati. Badanku kurus bukan kurang makan, tapi memikirkan si jantung hati. Nah, pola ini juga banyak ya, pola-pola pantun semacam ini. Ini pengulangan yang model semacam ini relatif jauh lebih mudah. Tadi contoh, kucing kurus mandi di papan. Di baris kedua kita ulang, mandi di papan, kayunya jati. Nah, jadi membuat sampiran juga boleh seperti itu. Ini iramanya juga agak enak ya didengar yang pola-pola semacam ini. Kucing kurus mandi di papan, kayunya jati. Badanku kurus bukan kurang makan, tapi memikirkan si jantung hati. Nah, kemudian kita akan coba turun lagi. Ritme kita tadi udah naik terus nih. Mulai dari
pantun yang sederhana sampai satu baris terdiri dari 4 suku kata. Nah, sekarang kita kembali ke 2 suku kata. Belajar pantun dengan kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Nah, ini kalau Anda lihat 2 suku kata, 2 suku kata, 2 suku kata, yang terakhir cuma 1. Boleh nggak? Ya sah-sah saja ya, nggak masalah. Yang penting polanya AB-AB-nya itu terbentuk, gitu ya. Belajar pantun dengan kekasih. N dengan H ya. Nah, kemudian isinya, sampirannya N dan H, cukup sekian, terima kasih. N dan H juga, walaupun yang terakhir cuma 1 suku kata, tidak masalah. Jadi belajar dari yang sederhana seperti ini dulu. Belajar pantun dengan kekasih, cukup sekian, terima kasih. Baik, sahabat semua, untuk membuat Anda semakin mahir, ada sedikit tugas untuk Anda. Nanti mohon dijawab di bagian komen ya, di bagian komen dijawab tentang pantun ini, gitu ya. Saya akan buatkan pantun, Anda isi titik-titiknya. Saya akan buatkan pantun yang pertama. Saya buatkan pesannya, kontennya, Anda tentukan sampirannya. Nanti pantun kedua, saya buatkan sampirannya, Anda tentukan kontennya. Nanti tuliskan di bagian komen video ini ya, pantun-pantun yang Anda buat. Baik, yang pertama, nih tugas untuk Anda. Titik-titik, titik-titik, gitu ya. Titik-titik, titik-titik. Nah, baris ketiganya, isinya, sehari tidak bertemu, 1000 tahun merindu, gitu ya. Sehari tidak bertemu, 1000 tahun merindu. Silahkan tentukan sampirannya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, pantun yang kedua, tugas Anda semua. Saya akan buatkan sampirannya, silahkan tentukan isinya. Burung tekukur, burung Raja Wali, hinggap di dahan pohon kenari. Bla bla bla, bla bla bla. Titik-titiknya tolong diisi. Pantun lengkapnya tolong di-post di bagian komen ya. Oke? Sip. Terima kasih. Cukup sekian belajar pantun kita hari ini. Mudah-mudahan Anda akan menjadi istilah orang mahir pantun, pantuner gitu ya. Ya, intinya Anda akan mahir membuat pantun, hitung-hitung untuk melestarikan budaya Indonesia, budaya Melayu kita. Baik, sekian. Terima kasih. Ingat, saya tunggu pantun-pantun Anda, 2 pantun ya, yang sudah saya berikan tadi sampiran dan isinya di bagian komen video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.